Rorokan ini kalau di negara sebut saja seperti kabinet. Ada rorokan 7 yang utama, kemudian ada 9 pendamping dan 16 tambahan. Kalau menurut Abah sendiri, sebelum Cipta Gelar namanya Cipta Rasa dari tahun 84 sampai tahun 2000. Sebelumnya lagi namanya Linggarjati, sebelumnya lagi namanya Sirna Rasa, sebelumnya lagi Sirna Resmi, sebelumnya lagi. Ini adalah sejarah kesepuhan yang boleh kami sebutkan adalah sejak 1368 hingga hari ini. Artinya di tahun 2025 ini hidup di zaman modern. Ada konsep di mana kesepuhan ini menjalani kehidupan ini karena konsep kesepuhannya kudu bisa ngigelan zaman tapi ulah kabawaku zaman. Di sebuah lembah hijau, area Jawa Barat, hidup sebuah komunitas adat yang memelihara keseimbangan antara manusia dan semesta melalui sistem nilai yang diwariskan lebih dari 6 abad. Tempat ini disebut sebagai Kasepuhan Gelar Alam, suatu bentuk masyarakat agraris yang tetap teguh menjaga pikukuh karuhun atau janji leluhur, yang dimana hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan antara bumi dan langit, serta menjaga keseimbangan antara manusia dan seluruh ciptaan. Bagi mereka, waktu tidak diukur oleh kalender modern, melainkan oleh rasi bintang yang menandai siklus pertanian dan spiritual. Narasumber dalam video ini adalah Kang Yoyo dari Kasepuhan Gelar Alam. Kasepuhan Gelar Alam terletak di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi. Masyarakat adat merupakan entitas sosial yang menjaga kesinambungan antara manusia, alam, dan dunia spiritual melalui nilai-nilai yang diwariskan lintas generasi. Dalam konteks Jawa Barat, Kasepuhan Gelar Alam menempati posisi penting karena menunjukkan keberlanjutan tradisi agraris dan religius yang kuat. Kasepuhan ini dikenal luas karena praktik pertaniannya yang berorientasi pada keseimbangan ekologis dan spiritual. Kisah Kasepuhan Gelar Alam dimulai pada tahun 1368 Masehi. Dari generasi ke generasi, mereka berpindah tempat dan berganti nama, mengikuti wangsit petunjuk spiritual yang mereka yakini berasal dari leluhur. Pada masa lalu mereka dikenal sebagai Sirna Rasa, kemudian berpindah nama menjadi Linggarjati, lalu bertransformasi menjadi Cipta Rasa, kemudian Cipta Gelar, dan kini Gelar Alam. Bagi mereka perubahan bukan tanda perpecahan, tetapi perjalanan menuju kesempurnaan. Setiap perubahan nama bukan sekedar pergantian sebutan, tetapi perintah spiritual, wangsit dari leluhur. Mereka percaya setiap masa memiliki lakonnya sendiri. Perpindahan dari Cipta Gelar menuju Gelar Alam adalah simbol perubahan besar dari ciptaan manusia menuju ciptaan semesta. Sejarah panjang Kasepuhan ini menunjukkan keberlanjutan tradisi yang telah bertahan lebih dari 6 abad, menjadikannya sebagai entitas sosial budaya yang penting dalam memahami relasi manusia dan lingkungan di Nusantara. Kasepuhan Cipta Gelar orang mengenal hari ini sejak tahun 2022. Kasepuhan telah memiliki nama baru dan telah berganti nama dari yang orang kenal Cipta Gelar sekarang menjadi Gelar Alam. Kepindahan yang baru dilaksanakan pada tahun 2022. Sebelumnya namanya Cipta Gelar. Cipta Gelar itu era tahun 2001 hingga tahun 2021. Sebelum Cipta Gelar namanya Cipta Rasa dari tahun 84 sampai tahun 2000. Sebelumnya lagi namanya Linggarjati.
sebelumnya lagi namanya Sirna Rasa, sebelumnya lagi Sirna Resmi, sebelumnya lagi. Ini adalah sejarah kesepuhan yang boleh kami sebutkan adalah sejak 1368 hingga hari ini. Artinya di tahun 2025 ini adalah tahun yang ke-657 kami menjalani titipan adat dan tradisi dari leluhur. Ini diterapkan pertama ketika tahun 2001 dari Cipta Rasa harus berpindah ke Cipta Gelar. Abah Sucipta yang waktu itu memimpin, beliau mendapatkan misi, perintah dari leluhur untuk menggelarkan tatanan. Maka kemudian lahirlah nama Cipta Gelar. Proses penciptaan di mana kita Kasepuhan harus menggelarkan tatanan leluhur. Tahun 2021 turun kembali wangsit berikutnya yang ke-20. Kita harus bergerak dan berpindah menjalani proses yang disebut ngalalakon. Ngalalakon artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berganti nama, berganti tempat, dan nama yang diemban itu sesuai dengan misi dan visi yang diperintahkan oleh leluhur, sehingga kemudian nama gelar alam, di mana kita sekarang saatnya leluhur memerintahkan untuk Kasepuhan menggelarkan alam itu sendiri. Ini cukup berat bagi kami untuk menjalankan ini, tetapi juga diharapkan semuanya lebih bisa menerima, paling tidak menyadari dulu dua sisi keseimbangan seperti kanan dan kiri. Maka kemudian itu diterapkan dalam laku hidup di Kasepuhan, menjalani dua sisi keseimbangan itu tadi. 657 tahun ini adalah waktu yang telah dilewati. Eksistensi Kasepuhan tetap seperti asalnya, walaupun dalam kekinian kita menjalankan tradisi tapi juga kemudian hidup di zaman modern. Ada konsep di mana Kasepuhan ini menjalani kehidupan ini karena konsep Kasepuhannya kudu bisa ngigelan zaman tapi ulah kabawaku zaman. Artinya harus mampu mengimbangi perkembangan zaman hari ini lewat penggunaan alat teknologi yang digunakan, tetapi titipan adat dan tradisi tidak boleh tergantikan apalagi dihilangkan, sehingga kami menjalani dua sisi keseimbangan modern dan tradisi. Ini adalah konsep yang dijalani sebagai barisan pancer pangawinan, di mana kami di Kasepuhan ini menjalani dua sisi keseimbangan, seperti halnya juga berilmu barat, tapi juga menjalankan ilmu leluhur dari timur. Hidup beradat, tapi juga hidup bernegara. Kenapa? Karena kita harus sadar juga bahwa kita hidup di siang dan malam, seperti dua keseimbangan yang lain adalah kanan kiri, depan belakang, atas bawah, lahir batin, dunia akhirat dan sebagainya. Maka kemudian ini adalah titipan tradisi leluhur untuk menjalani kehidupan yang seimbang. Kehidupan sosial Kasepuhan Gelar Alam diatur oleh sistem kepemimpinan yang bersifat kolektif dan berbasis kebijaksanaan. Puncak struktur ini ditempati oleh Abah, seorang pemimpin spiritual yang berfungsi sebagai penjaga adat, penerus wangsit, dan penghubung manusia dengan leluhur. Abah dibantu oleh rorokan, 7 rorokan utama, 9 rorokan pendamping, dan 16 rorokan tambahan. Struktur ini menegaskan bahwa kepemimpinan Kasepuhan bersifat partisipatoris. Dalam pandangan masyarakat adat, adat bukan milik siapapun, melainkan titipan. Karena itu, tanggung jawab terhadap adat merupakan tanggung jawab bersama, bukan instrumen kekuasaan individu. Kasepuhan sendiri adalah sebuah sistem di mana kita sistemnya Kasepuhan. Ada sepuh yang kita biasa panggil dengan Abah. Tapi juga untuk mendampingi sepuh ini, leluhur telah menerapkan sistem rorokan. Rorokan ini kalau di negara sebut saja seperti kabinet. Ada rorokan 7
yang utama, kemudian ada 9 pendamping dan 16 tambahan. Kalau menurut Abah sendiri, beliau mengatakan bahwa rorokan di Kasepuhan adalah adanya berjumlah 33. Jadi inilah sistem yang dijalani dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Ketika Kasepuhan berpindah, maka rorokan utama yang 7 itu yang akan selalu mendampingi kepindahan Kasepuhan kemanapun. Yang 7 ini juga beragam, maksudnya dari sisi tugas seperti ada rorokan jero, rorokan dukun, rorokan amil, ada rorokan paninggaran, pamakayaan, yang seperti itu, dan lain-lainnya. Itu masih banyak lagi para rorokan atau para kabinet yang menjalankan tugas dari para leluhurnya yang kemudian diregenerasikan kepada generasi kedepannya. Dan kami menjalani ini sebagai buah kesadaran dari generasi penerus yang hanya meneruskan tapak lacak para leluhur, sehingga anut dan manut ketika perintah datang, wangsit itu turunnya dari leluhur. Itu yang dijalani oleh kami untuk kebaikan dan keselamatan anak cucu ke depan. Video ini adalah bagian pertama dari Kasepuhan Gelar Alam Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tentunya, videonya masih berlanjut ke bagian 2 yang akan membahas akan Seren Tahun, yaitu upacara sakral masyarakat Sunda terhadap alam dan kesuburan dengan pemuliaan terhadap Dewi Padi yang diduga sudah dilakukan sejak zaman Pajajaran. Upacara ini diduga oleh banyak orang hanya terjadi 1 hari saja dalam setahun. Namun yang tidak banyak orang tahu, sebenarnya upacara ini berlangsung selama 10 hari. Dan kegiatan Seren Tahun ini bagi kami berlangsung disebutnya cukup lama. Cukup lama itu dimulai dari, itu hampir kita katakan 10 hari. Sejak awal menjalani proses beberes. Untuk lebih lengkapnya tentang Seren Tahun, tonton di bagian selanjutnya, masih di channel Angelique Faulina. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Faulina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah. Tuh dia karena lempongnya mau naik.